Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang ibu-ibu, mas dan mbak, kakak-kakak semua. Gimana kabarnya nih di hari Minggu pagi ini? Boleh kalau mau yang langsung unmute boleh, yang mau di chat box Zoom juga boleh. Semoga semua dalam sehat walafiat. Amin. Ini terima kasih banget nih ibu-ibu, kakak-kakak, mas dan mbak sudah hadir. Ini hari Minggu, biasanya kita santai-santai sama keluarga, me time gitu ya. Tapi ibu-ibu, kakak-kakak, mas dan mbak semua mau nih hadir menyempatkan diri untuk belajar hari Minggu bersama Aku Berdaya. Terima kasih banyak. Semoga nanti sesinya bisa memberikan manfaat buat mas dan mbak, ibu-ibu semua. Amin. Baik, perkenalkan saya Yunita Ikhtiarini, biasanya dipanggil Nita. Hari ini akan memandu sesi kita sebagai host ya, ibu-ibu, mas dan mbak semua. Nah, sebelum kita memulai sesi hari ini, mari yuk kita berdoa, semoga sesinya dilancarkan, kita juga bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari sesinya. Berdoa disilahkan. Amin. Berdoa selesai. Baik, ibu-ibu, mas dan mbak, kakak-kakak semua, selamat datang di acara webinar hari ini dengan tema melatih diri membangun kebiasaan baik. Nah, ini temanya sangat menarik nih, karena kita menjelang bulan Ramadan gitu ya. Jadi, sepertinya cocok banget, yuk kita mulai membangun kebiasaan baik untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan, bulan yang istimewa, yang spesial buat kita semua. Nah, acara hari ini nanti akan dibawakan oleh Pak Ageng Wicaksono gitu ya. Beliau adalah seorang transformation coach. Ini namanya luar biasa banyak ibu-ibu semuanya. Beliau adalah certified hypnotherapist, kemudian Ericksonian professional coach, neurosemantik practitioner, metastate practitioner, dan founder dan owner dari Alifah Dermatologi Klinik. Lokasinya di Karawang. Jadi kalau misalnya nanti ibu-ibu mau mampir ke klinik beliau, disilahkan gitu ya. Nanti saya akan persilahkan Pak Ageng untuk berkenalan secara langsung dengan ibu-ibu, kakak-kakak, mas dan mbak semua. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan dulu nih, sebenarnya gerakan Aku Berdaya ini atau seri dari webinar yang kita lakukan ini apa sih gitu ya. Jadi ini adalah kolaborasi dari Nina Nugroho dan TTG nih. Gerakan Aku Berdaya adalah kolaborasi dari TTG dan Nina Nugroho. TTG itu apa, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semua? Jadi TTG ini adalah wadah bagi para trainer, pebisnis training yang telah menyelesaikan program inkubasi selama 16 minggu yang didampingi, dimentori, di-lead langsung oleh Dr. Indrawan Nugroho. Gitu. Sementara kalau Aku Berdaya ini adalah gerakan yang diprakarsai oleh Mbak Nina Nugroho nih. Mbak Nina Nugroho ini adalah istri dari Dr. Indrawan Nugroho. Jadi ini kolaborasi yang epik banget gitu ya. Suami istri sama-sama memberikan dampak buat masyarakat, memberikan manfaat buat masyarakat. Tujuannya apa nih gerakan Aku Berdaya ini? Jadi tujuannya adalah kita ingin meningkatkan keberdayaan 1 juta perempuan di Indonesia dalam waktu 1 tahun. Kok perempuan aja sih Mbak Nita gitu ya. Sebenarnya pada awalnya memang kita targetkan untuk ibu-ibu, untuk perempuan ya. Tapi kemudian banyak juga para kaum Hawa, kaum Adam yang ingin bergabung. Jadi sekarang banyak banget nih pesertanya nggak cuma dari perempuan tapi juga dari bapak-bapak. Di sini sepertinya sudah hadir rekan kami juga nih, ada mentor herbalis nih Pak Andi ya, bapak-bapak mewakili untuk hadir di Siap, hari ini. Baik. siap. Ya, terima kasih kakak-kakak sudah hadir semuanya ya. Nah, untuk itu langsung aja nih, tanpa basa-basi lagi, saya langsung undang Pak Ageng Wicaksono, pembicara kita di hari ini. Silakan Pak Ageng. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Kanita. Terima kasih ibu-ibu semua, bapak-bapak yang hadir di acara ini dan saya benar-benar senang sekali karena
Dan saya juga bersyukur sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua gitu dalam satu wadah yang kalau dari namanya aja udah sangat positif gitu ya. Aku berdaya gitu. Jadi terus terang itu sangat bikin saya senang sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan boleh dong teman-teman sebelum kita mulai, sebelum saya juga memperkenalkan diri, chat satu kata yang memberdayakan. Karena ini adalah komunitas aku berdaya. Jadi kayaknya kalau ada satu kata yang ditulis sama teman-teman semua, satu kata yang kira-kira menyemangati kita semua, akan bikin kita lebih semangat lagi. Dan saya juga akan nyampeinnya juga akan lebih semangat lagi. Boleh dong teman-teman bisa chat nggak di kolom chat gitu ya. Satu kata aja yang kira-kira bisa membuat kita semangat. Boleh. Oke, wah terima kasih nih Pak Andi. Bermanfaat, ada berbagi. Ini Pak Andi dari Sukabumi, aduh luar biasa ya. Tadi juga saya dengar dari berbagai macam kota nih. Kemudian ada Bu Sylvia Ratna nih, berbagi, kolaborasi. Oke, Mbak Arida self care, yes. Semangat ya kita di mendekati menjelang Ramadan ini tentu saja kita akan berpikir tentang di persiapan kita menghadapi Ramadan. Dan bukan hanya kita, semua orang kayaknya buat khususnya umat muslim tentu saja akan mempersiapkan itu. Oke, bahagia Ibu Tuti, berkah dan bermanfaat. Mbak Mona ini dari Surabaya nih Mbak Mona, aduh terima kasih banget. Luar biasa. Oke, kalau masih ada yang menulis silahkan chat aja ya. Tapi sebelumnya saya izin juga untuk memberikan salam salawat kepada Nabi besar junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW karena beliaulah segala contoh terbaik ada di dunia ini karena beliaulah juga yang menginspirasi banyak hal dan semoga kebaikan dan rahmat serta keberkahan selalu berlimpah kepada beliau beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Oke, Bapak Ibu, saya izin untuk sharing dan sedikit nanti saya akan memperkenalkan diri saya. Oke, sebentar. Ya, nama saya Agung Wijaksono, Bapak Ibu. Dan hari ini saya diberikan sebuah tugas untuk memberikan tema tentang melatih diri membangun kebiasaan baik. Tentu saja kalau namanya kebiasaan itu pastinya tidak disadari oleh kita. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang itu. Dan hari ini saya sedikit akan memberikan sebuah teknik bagaimana kita bisa membangun sebuah kebiasaan baik dengan lebih mudah. Oke, Bapak Ibu, ini adalah profil saya. Bapak Ibu boleh baca. Begitu banyak profil yang saya tulis di sini. Walaupun sebetulnya ada 3 hal sih Bapak Ibu. Yang terutama ya, yang paling saya suka adalah berkaitan dengan mindset dan pikiran. Karena itulah saya belajar banyak tentang hipnoterapi. Tapi kalau mau cerita, saya ada 3 hal sebetulnya yang membuat saya itu tertarik banget sama hipnoterapi. Kenapa? Pertama, yaitu karena saya tuh waktu itu pengen banget bisa mempengaruhi orang lain. Kayaknya kalau di TV itu ngelihat orang diomongin apa aja langsung nurut gitu. Kayaknya keren banget gitu ya. Akhirnya saya pengen belajar tuh yang namanya hipnoterapi itu gimana caranya bisa ngelakuin itu. Walaupun di akhir perjalanan bukan di akhir ya, di proses perjalanan belajar itu, ya kalau ingin mempengaruhi orang lain, kita perlu mempengaruhi diri kita sendiri dulu. Ternyata begitu Bapak Ibu. Dan banyak orang itu langsung pengen mempengaruhi orang lain. Padahal dia belum bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Itu adalah poin yang paling penting sebetulnya. Kemudian yang kedua, kenapa sih saya pengen belajar hipnoterapi? Karena saya ingin jadi orang yang percaya diri. Saya mungkin agak susah sebetulnya sebelumnya untuk bicara dengan banyak orang gitu ya. Ada kecemasan gitu, ada ketakutan, takut dibilang jelek lah, takut apalah gitu. Banyak sekali overthinking di pikiran gitu ya. Nah, dengan hipnoterapi saya berpikir mungkin saya bisa mengatasi itu Bapak Ibu. Dan memang hipnoterapi adalah salah satu skill yang baik sekali dimiliki oleh banyak orang untuk bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, itu saya ingat klien saya yang pertama. Jadi waktu habis belajar hipnoterapi, saya pengen coba untuk mengatasi sebuah trauma gitu ya. Kemudian saya ngeliat klien pertama saya adalah seorang perawat
dia mengalami stres karena ditinggal nikah sama kekasihnya gitu ya. Mungkin ya apa ya, kasusnya mungkin sederhana gitu kelihatannya, tapi buat dia itu cukup bikin stres. Kemudian saya jalani proses hipnoterapinya. Pada saat masuk itu mukanya kusam, lesu gitu ya. Pada saat setelah terapi mukanya berubah gitu. Dan saat itu saya mikir, waduh, ternyata ilmu ini banyak banget manfaatnya. Dan bahkan bisa merubah orang dengan waktu yang sebetulnya nggak terlalu lama gitu. Dan karena itulah juga saya akhirnya lebih tertarik lagi dengan hipnoterapi. Maka di sini saya banyak sekali belajar tentang hipnoterapi. Itu mungkin dari perkenalan dari saya Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu, saya juga ingin berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana sih kita membangun sebuah kebiasaan baik itu melalui sebuah teknik hipnoterapi. Dalam konteks ini adalah melalui keahlian sugesti diri. Jadi mensugesti diri kita sendiri. Yang tadi saya pertama bilang ya, gimana caranya kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita perlu komunikasi dulu nih sama diri kita untuk melakukan itu. Sehingga apa yang ada di dalam itu selaras dengan apa yang ingin kita lakukan. Nah, itu yang akan saya ajarkan kepada Bapak Ibu, satu teknik yang mungkin bisa akan berguna untuk membangun sebuah kebiasaan. Nanti seperti apa hubungannya dengan kebiasaan, nanti akan saya jelaskan. Oke, nanti harapannya di akhir Bapak Ibu sudah bisa praktek, sudah bisa melakukan, dan sudah bisa mengamalkannya nanti gitu ya. Apalagi sekarang mau bulan Ramadan, ketika kita ingin punya niat untuk menghatamkan Quran misalnya, atau bahkan niat kita ingin bukan hanya menghatam tapi juga membaca terjemahannya gitu. Itu gimana caranya ya? Apa yang kita lakukan untuk itu? Oke, sebelum mulai tentu saja kita ucapkan dulu bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Melatih diri membangun kebiasaan baik dengan teknik sugesti diri, itu adalah tujuannya Bapak Ibu. Dan semoga nanti kita bisa tercapai ya, Bapak Ibu bisa langsung praktek. Oke, diawali dengan sebuah penelitian Bapak Ibu yang dilakukan oleh Anne Martin Graybiel. Ini namanya agak susah sih nulis bacanya, Graybiel. Ini adalah seorang profesor di bidang neuroscience. Sebetulnya beliau ini meneliti yang berkaitan dengan kebiasaan. Dan beliau menyimpulkan Bapak Ibu bahwa ada 45% perilaku sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang itu didasarkan pada sebuah kebiasaan tanpa disadarinya. Ya, sebetulnya kalau kebiasaan pasti nggak disadari gitu ya. Artinya dalam satu hari itu 50% atau 40%-nya yang kita lakukan itu kita nggak sadari. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kalau kita bangun tidur misalnya ya, kita bangun tidur ya ngambil HP atau langsung wudhu gitu, langsung berdoa gitu. Biasanya kita bangun tidur, langsung berdoa, kebiasaannya langsung wudhu. Itu nggak mikir kan? Kalau kebiasaannya gitu. Nggak perlu mikir misalnya bangun tidur, aduh aku mau doa dulu atau wudhu dulu. Aku mau ambil HP dulu atau mau apa dulu. Itu kan nggak mikir. Kadang-kadang kita ngelakuin ya lakuin aja. Udah kayak sehari-hari otomatis. Bener nggak Bapak Ibu? Karena kalau kita mikir dulu seharian, setiap kita lakukan kita mikir dulu, kebayang nggak sih capeknya? Kita mau ngelakuin apa, mikir dulu. Kita ngelakuin mau pakai baju, mikir dulu gitu ya. Itu pasti akan capek banget. Makanya Allah kasih kita sebuah cara yang bikin kita otomatis, yaitu cara bagaimana pikiran kita itu membuat sebuah kebiasaan. Kalau kita udah biasa ngelakuin itu, akhirnya ya lakuin aja terus gitu. Tanpa harus kita mikir. Kayak misalnya kita nyetir mobil aja misalnya. Kita mau ngegas, mau ngerem itu kayak udah biasa. Udah refleks kita masih bisa ngobrol sambil nyetir mobil, kita masih bisa misalnya menghafal gitu ya Quran bacaan kita sambil nyetir mobil gitu ya, itu juga udah biasa dilakuin. Jadi 45% ternyata yang kita lakukan sehari-hari itu adalah kita lakukan tanpa sadar gitu. Dan kalau misalnya kita bicara kebiasaan ini tentu saja membantu Bapak Ibu. Kalau misalnya tanpa itu kita nggak akan bisa melakukan apa-apa dan kita akan exhausted karena kita akan selalu berpikir kalau kita mau misalnya kita mau belanja kita mikir belanjanya di mana ya
kita sama siapa ya, kapan kita perlu belanja ya. Kalau kita mau olahraga, kita olahraganya setiap kali kita olahraga, kita mikir dulu olahraganya gerakannya apa ya, harus pakai yang mana ya gitu ya. Di awal-awal memang, tapi kalau sudah rutin, kita udah nggak mikir lagi. Kita lakukan itu tanpa harus kita berpikir keras gitu. Itulah sebuah kebiasaan. Dan uniknya Bapak Ibu, kebiasaan juga akhirnya bisa membuat diri kita rugi sebetulnya. Karena kalau kebiasaan kita setiap hari bangun tidur, kemudian nggak ngapa-ngapain, kebiasaan kita habis bangun tidur, sholat subuh, kemudian tidur lagi gitu ya, tidak terlalu produktif, terlalu banyak yang membiarkan waktu itu tanpa kita melakukan apa-apa, itu juga jadinya membuat diri kita rugi. Jadi ada dua sisi, seperti pisau Bapak Ibu, ada yang bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Kalau kita terbiasa untuk tidak melakukan apa-apa, badan kita juga tidak terbiasa untuk berolahraga, misalnya tidak terbiasa untuk makan makanan yang sehat. Jadi dalam pikiran kita, yang namanya makanan sehat itu nggak enak gitu ya. Yang namanya makan sayur itu bikin nggak nyaman gitu. Yang namanya minuman tanpa gula gitu ya, itu juga bikin kayaknya rasanya lidahnya nggak enak. Itu sebetulnya hanya bagian dari kebiasaan. Otomatis kita membiasakan diri kita untuk sesuatu yang tidak produktif. Itu juga pastinya tidak baik dan akan punya dampak buat masa depan kita. Nah, artinya Bapak Ibu, artinya kalau kita dalam sehari itu hampir ya tadi 49%, berarti kan 50% lah kita asumsikan gitu ya. 50% dalam sehari itu kita lakukan sebuah kegiatan tanpa kita sadari. Kalau itu produktif, itu bagus banget. Artinya kalau itu bisa produktif, artinya kemungkinan kita sukses, punya dampak yang baik di masa depan kita, itu meningkat 50%. Karena kita benar-benar menyadari bahwa kebiasaan kita ini kita bentuk untuk menjadi sesuatu hal yang produktif. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ngelakuin kebiasaan ini tanpa kita create, kita bangun secara sadar bahwa inilah kebiasaannya kebiasaannya istilahnya tidak produktif ya. Kita tidak sadar untuk bangun itu, ternyata kebiasaan kita tuh nggak produktif sama sekali. Kebiasaan kita banyak membuang waktu yang nggak efektif, banyak membuang waktu yang nggak punya manfaat gitu ya. Artinya apapun impian ibu bapak, apapun yang bapak ibu inginkan di ke depan, di kemudian hari, itu 50%-nya malah akan menghambat. Jadi kemungkinan gagalnya tuh nambah 50%. Kebayang nggak Bapak Ibu? Itu tuh sayang banget Bapak Ibu, sayang banget. Karena saya kemarin baru dinasihati oleh seorang ustadz gitu ya. Karena ternyata itu tidak ada kesempatan yang kedua. Semua orang memotivasi bahwa tenanglah masih ada kesempatan kedua, ketiga, keempat gitu. Tapi sebetulnya faktanya itu nggak ada Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir hari ini akan sama dengan hari esok. Karena waktu itu sudah berubah. Waktu yang sekarang itu tidak akan sama dengan waktu besok. Waktu itu nggak mundur, nggak berhenti, dia jalan terus. Jadi sebenarnya tidak ada kesempatan yang kedua. Kalau misalnya kita ketinggalan sholat misalnya, kita lupa, kita nggak sholat gitu ya, kita ingat tapi kita malas, kita nggak sholat gitu misalnya. Ya mungkin kalau bertobat, kalau ada istilah kodok mungkin bisa dikodok, tapi nilainya berbeda Bapak Ibu. Karena waktunya udah lewat. Ramadan besok itu nggak akan pernah berulang di Ramadan tahun depan. Ramadan yang kemarin juga akan lewat kalau kita nggak melakukan maksimal. Jadi tidak ada kesempatan yang kedua sebetulnya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, manfaatkanlah waktu kita baik-baik. Karena kemarin itu tidak pernah jadi sekarang. Sekarang tidak akan pernah jadi besok. Jadi kalau kita nggak manfaatkan hari ini, kita nggak dengan sengaja membuat kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang produktif, itu sayangnya sayang banget gitu. Jadi bisa banyak hal yang kita lewatkan. Dan ini nih nasihat yang kemarin Ustadz bilang, kematian kita itu tidak akan maju ataupun mundur, waktunya sudah pasti. Jadi kalau misalnya kita nggak mempersiapkan hari ini, kita tidak pernah mengingat kematian kita hari ini,
maka apapun yang kita lakukan hari ini bisa jadi akan sia-siakan. Maka kenapa sih kita perlu mengingat kematian? Karena kita mengingat bahwa waktu itu tidak pernah mundur. Waktu jalan terus. Jangan sia-siakan. Tiba-tiba hari ini, kemarin saya masih keluar kuliah nih, baru lulus kuliah. Tiba-tiba udah nikah. Habis nikah, tiba-tiba saya punya anak. Tiba-tiba anak saya udah mau kuliah nih sekarang gitu ya. Nah, apa yang saya lakuin? Di usia saya misalnya, ada teman-teman yang udah jauh lebih maju daripada saya. Ternyata kebiasaannya berbeda dengan apa yang saya lakuin. Dan itu saya sangat, aduh gimana ya, rugi banget gitu ya. Kenapa kemarin saya nggak ngelakuin A, B, C, dan D? Jadi Bapak Ibu jangan pernah mengabaikan waktu, Bapak Ibu. Jangan pernah mengabaikan pentingnya kita memaksimalkan waktu. Hari ini sekarang, bukan besok ataupun lusa. Gitu. Dan hari ini Bapak Ibu, kita perlu ubah kebiasaan kita. Kita perlu planning, rencanakan kebiasaan kita untuk sesuatu yang benar-benar produktif buat kita, yang benar-benar bermanfaat buat kita. Dan hari ini mungkin ada yang bertanya, gimana caranya ya gitu ya? Caranya gimana? Saya nggak tahu gimana cara ngerubah kebiasaan, karena kebiasaan itu seperti magnet, kata orang gitu. Seperti magnet, kalau udah nempel, kalau mau ditarik itu kadang-kadang cukup keras terus dia nempel lagi gitu. Nah, gimana supaya kita bisa tarik, kita copot kebiasaan lama kita berubah menjadi sebuah kebiasaan baru. Nah, hari inilah kita akan membahasnya, Bapak Ibu. Ada beberapa cara dan ada banyak sekali buku yang membahas itu, dan saya merangkumnya, dan saya juga berdasarkan pengalaman, saya akan memberikan sebuah teknik yang sedikit memudahkan kita untuk membangun sebuah kebiasaan baik. Oke. Nah, ini dulu yang paling penting, Bapak, yang perlu disadari. Perubahan itu bukan dari revolusi, tapi berasal dari evolusi. Itu maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau yang namanya revolusi, untuk ngelakuinnya itu butuh effort dan usaha yang sangat besar. Kalau seandainya orang ingin merubah sebuah negara dengan revolusi, tentu aja tuh dia butuh jumlah pasukan yang banyak, persenjataan yang cukup, mungkin dukungan partai yang cukup juga, atau golongan-golongan yang kuat untuk bisa melakukan revolusi. Untuk ngelakuin itu tuh nggak semua orang bisa, bahkan banyaknya sih nggak bisa. Karena itu akan sangat-sangat berat. Begitu juga kalau kita mau merubah diri kita. Kalau kita mau merubah diri misalnya pengen langsing gitu ya. Kemarin sudah bahas tuh tentang langsing journey ya, slimming journey ya. Nah, kita pengen langsing, kita pengen misalnya punya target dalam 1 bulan 5 kg. Langsung kita bikin planning bahwa setiap hari saya akan olahraga 1-2 jam sehari gitu ya. Kemudian saya akan langsung makan hanya sayur aja, vegetarian gitu ya. Dan saya akan, misalnya saya akan, apalagi kalau misalnya olahraga 1 jam 2 jam, kemudian makan vegetarian. Semua dilakuin sekaligus. Kira-kira Bapak Ibu akan kuat berapa lama? Itu kan berat banget. Yang dilakukan itu ingin melakukan sebuah revolusi. Dan itu sangat-sangat berat. Saya nggak bilang tidak mungkin, tapi itu challenging buat saya. Kayaknya kalau saya pribadi, saya ngelakuin itu nggak akan kuat Bapak Ibu. Mungkin hanya di seminggu pertama gitu ya. Udah hilang tuh. Kadang-kadang kita daftar ke satu gym, tapi ya setelah gym baru 2 minggu, 2 kali, 3 kali udah lewat juga. Karena kita langsung mikir bahwa kita harus cepet langsing gitu ya. Nah, itu pasti akan kewalahan. Pasti akan kewalahan, dan semua orang mungkin saya sih yakin banget, nggak tahu nih Bapak Ibu ya. Kalau kita ngelakuin itu, kayaknya nggak mungkin kita kuat lama-lama. Betul nggak Bapak Ibu? Oh, di sini ada ada yang vegetarian dari usia 9 tahun, Masya Allah. Kalau dari usia 9 tahun vegetarian, itu sudah jadi habit banget, sudah jadi enak banget gitu ya. Kalau ngelakuinnya, kalau nggak ngelakuin itu malah nggak enak gitu. Jadi maksud saya, kalau sudah jadi ke habit, itu enak banget bener. Tapi habit itu dilakuin dari awal-awal yang mudah dulu, hal-hal yang kecil dulu. Tapi dibikin itu menjadi rutinitas.
Kalau kita lakuin dengan konsisten, maka kebiasaan itu akan menjadi dirinya sendiri. Seperti yang tadi ya, udah dari 9 tahun melakukan vegetarian. Iya, secara identitasnya semua pasti yakin bahwa dirinya adalah seorang vegetarian. Kemudian lingkungan sekitarnya juga akan mendukung bahwa dirinya adalah seorang vegetarian. Jadi ketika dia menjadi vegetarian, itu nggak masalah. Tidak ada hal yang berat. Tapi kalau untuk orang yang baru gitu misalnya, ya itu baru berat. Nanti mungkin bisa cerita tuh gimana caranya awal mulanya jadi vegetarian. Di awal-awal mungkin akan sedikit demi sedikit dulu. Walaupun saya tidak perlu harus vegetarian juga gitu ya, karena banyak hal yang untuk sehat akan banyak cara gitu. Tapi yang sudah menjadi vegetarian, it's very good. Oke, ini yang perlu ditekankan dulu. Perubahan itu bukan dari revolusi, tapi berasal dari evolusi. Kalau yang namanya evolusi itu berarti step by step, sedikit demi sedikit. Tapi kuncinya adalah konsisten. Itu juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang continue walaupun itu sedikit. Ya, itu dulu jadi patokan, jadi mindset di pikiran kita ketika kita ingin merubah kebiasaan kita. Lakukan hal yang paling mudah, yang paling bisa, yang nggak mungkin nggak bisa kita lakuin. Istilahnya kecil, tapi kuncinya adalah continue. Kuncinya adalah continue. Kontinuitas itu penting banget, karena kalau misalnya nggak gitu ya nggak bisa kita lakuin. Nah, saya kasih contoh adalah ketika orang pengen stop merokok. Ini mohon maaf, saya kasih contohnya adalah merokok. Sebetulnya bisa kasih contoh banyak gitu ya, tapi yang terpikir oleh saya adalah merokok biar Bapak Ibu semua bisa mudah memahaminya gitu ya. Nah, kalau stop merokok itu kan kebanyakan orang pengen besok langsung nggak ngerokok gitu misalnya. Besok tiba-tiba dari yang biasa ngerokok 2 bungkus, 3 bungkus, jadi tiba-tiba hilang gitu ya. Karena ini juga yang saya alami. Saya dulu adalah perokok, Bapak Ibu. Saya adalah perokok, sehari saya mungkin ada berapa bungkus, 2 bungkus ya, sehari saya bungkus gitu ya. Dan sekarang saya sudah berapa tahun, sudah hampir lebih dari 10 tahun sudah tidak merokok lagi. Nah, yang pertama kali dilakukan itu kita bikin evolusinya apa nih? Kita cari kegiatan yang paling mudah dan paling mungkin kita bisa lakuin. Misalnya, berhenti membeli rokok. Jadi saya nggak beli rokok. Ini kalau rokok. Saya juga pernah punya pengalaman, saya tuh paling suka juga ngemil, Bapak Ibu. Ngemil makanan yang asin-asin, bukan makanan kue yang manis gitu ya. Cake gitu nggak, tapi yang asin-asin kayak apa ya, yang renyah-renyah itu. Yang renyah-renyah itu saya paling suka, dan kalau lagi duduk di depan TV ada makanan kecil tuh pasti tangannya nggak mau diem tuh, langsung ambil gitu. Lalu saya bandingkan dengan kok saya caranya membeli rokok. Saya nggak bilang saya berhenti rokok, tapi saya mau berhenti beli rokok. Dan untuk makanan kecil saya pun sama, saya beli. Jadi saya kebetulan anak-anak saya di pondok, jadi nggak ada anak-anak lagi. Saya nggak beli makanan-makanan kecil, jadi rumah nggak ada. Jadi tangan pun kalau misalnya nggak ada mau ngambil, nggak ada barangnya gitu ya. Hal-hal kecil itu setiap hari dilakuin, lama-lama ya mulutnya, tangannya udah biasa untuk nggak nyari makanan kecil. Itu tindakan-tindakan kecil yang mungkin bisa dilakukan di awal-awal gitu ya. Atau misalnya menolak ketika ditawarkan. Ketika ditawarkan rokok atau ditawarkan sesuatu yang cemilan-cemilan yang menurut kita, itu kayaknya nggak bagus gitu, kita tolak. Ini salah satu contoh tindakan-tindakan kecil. Menolak ketika ditawarkan, lalu bilang, saya nggak ngerokok sekarang. Walaupun saya masih pengen rokok, saya masih pengen apa gitu, saya bilang saya nggak ngerokok sekarang. Artinya semua orang tahu bahwa saya berhenti ngerokok. Dan saya sudah bukan perokok lagi. Gitu. Pada saat ngemil, banyak makanan di kantor misalnya ya, di tempat kerja gitu. Saya bilang saya udah nggak mau, saya udah nggak ngemil sekarang. Bawa aja lagi ke cemilannya, nggak usah ditaruh di meja saya. Saya kuatkan diri saya untuk ngomong seperti itu. Karena ketika saya ngomong itu, identitas saya sepertinya berubah di dalam. Saya udah bilang saya tidak merokok, saya tidak ngemil sekarang. Dan saya omongkan itu terus-menerus setiap hari. Walaupun tanpa harus tutup mata, tanpa harus duduk diam, tapi saya ngomong aja sama diri saya sendiri bahwa saya bukan perokok sekarang. Saya tidak merokok. Gitu.
Itu adalah salah satu hal kecil yang mungkin bisa dilakuin. Nah, ini yang paling saya suka. Ketika ada keinginan mau makan kue atau mau makan berlebihan misalnya, atau nanti bulan puasa itu biasanya ketika buka puasa itu makannya kan biasanya pengen langsung karena saking lapar pengen makan semuanya gitu ya. Nah, ketika ada keinginan, entah itu rokok, entah itu menyemil, entah itu sesuatu yang kurang baik gitu ya, tahan dulu selama 30 menit. Jadi jangan langsung lakuin. Tahan dulu. Melakukan kegiatan yang lain, baru kita rasain lagi apakah ada keinginan atau tidak. Ini adalah sebuah contoh tindakan-tindakan kita breakdown. Ketika kita mau stop merokok, kita nggak lari dulu ke langsung berhenti ngerokok, tapi kita lari dulu, apa ya tindakannya ya? Oh, berhenti beli. Oh, menolak ketika ditawarkan. Oh, ditahan dulu. Nah, bisa dilakukan langsung tiga-tiganya, bisa dilakukan satu aja dulu kelakuinnya. Tapi lakukan itu terus-menerus. Nanti tubuhnya akan merasa berubah, tubuhnya merasa menyelaraskan gitu. Jadi di dalam hati kita akan menyelaraskan dengan sendirinya. Nah, itu adalah cara yang paling mudah gitu ya untuk merubah kebiasaan. Jadi Bapak Ibu, sekarang coba deh Bapak Ibu, nanti kita akan bahas secara detail. Bapak Ibu coba daftar, bikin garis seperti ini, ada kebiasaan buruk seperti apa, lalu kebiasaan baiknya mau seperti apa. Bikin 3 saja dulu, nanti kita akan bahas nanti gimana nih cara masukin ke dalam sugestinya. Ibu saat ini tulis dulu kebiasaan buruk yang biasa Ibu lakuin apa sih sebetulnya? 3 saja. Kemudian Ibu mau ganti kebiasaan buruk ini menjadi kebiasaan baik yang seperti apa? Misalnya kalau tadi suka ngemil, kebiasaan buruk, berarti pengen berhenti mengemil, itu kebiasaan baik kan gitu ya. Nanti kita tulis yang bawahnya kebiasaan kecil. Kebiasaan kecil adalah tindakan-tindakan yang mungkin bisa dilakukan. Oh, berhenti membeli makanan kecil gitu misalnya. Itu juga bisa salah satu tindakannya. Atau menahan 30 menit setiap kali ada keinginan. Nah, Bapak Ibu boleh tuliskan dulu di kertas, nanti boleh sharing, kita akan ngobrol diskusi sebentar saja untuk apa saja sih yang Bapak Ibu tulis di situ. Sehingga nanti akan punya cara yang mudah ya untuk kita bisa merubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik. Sehingga meningkatkan 50% tingkat keberhasilan kita untuk sukses untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di kemudian hari. Oke, kita tunggu 1 menit saja ya untuk nulis ini. Kayaknya 1 menit sangat cukup ya untuk bisa nulis hal yang paling sederhana. Oke, kalau sudah boleh di-sharing. Ada 1 orang saja sharing. Apa kira-kira yang ditulis? Silahkan. Saya juga ikut nulis ya, Pak Ageng ya. Ya, boleh Kanita, boleh. 3 ya, Pak Ageng ya? Iya, 3 saja dulu. Boleh. 1 juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Kan ini hanya untuk latihan supaya lebih cepat aja. Ada yang sudah? Boleh kalau sudah bisa di chat di kolomnya. Sudah gitu, tulis. Bu Yunita, duh saya ketampar nih, waduh. Jangan menampar diri Bu ya nanti. Baik. Ya, silahkan ibu-ibu, Mas dan Mbak, kakak-kakak, jika sudah ada yang dituliskan boleh di-share di chat box ya. Kebiasaan buruknya apa dan kebiasaan baiknya apa yang mau dibangun. Oke. Ada yang mau sharing? 1 orang saja? Kira-kira apa yang ditulis? Ibu Rini, apakah sudah nulisnya? Sudah, Bu? Oke, kayaknya malu-malu ya untuk nulis atau sharing apa sih? Tidak. Ya, Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya panggilnya Mas atau Pak ini Mas saja Mas ya. aja, Mas aja. Ya, Mas Ageng. Saya sebenarnya ada satu hal kebiasaan saya yang ya saya tahu itu suatu kebiasaan yang jelek, tapi kok sampai tua gini kok nggak hilang-hilang ya saya itu heran. Nah, ini mungkin tadi dengan apa yang disampaikan Mas Ageng mungkin saya bisa ya, walaupun mungkin nggak ada kata terlambat kan ya.
Iya, betul, Kebiasaan betul. saya adalah menunda pekerjaan. Itu Oke. yang sampai saya sekarang sudah pensiun, gitu ya. Saya sekarang sudah pensiun, tapi saya itu tidak hanya pekerjaan kantor maksud saya. Ya, Pekerjaan itu seringkali saya menunda pekerjaan. Gimana itu, Mas? ya, oke. Nah, terima kasih banyak Ibu Rini atas sharingnya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas step by stepnya sambil jalan ya Bapak Ibu ya. Iya, Jadi terima maksudnya paling nggak kasih. sudah tahu apa yang mau dirubah nih, mau menunda pekerjaan. Biasanya kalau menunda pekerjaan itu kan kita perlu tahu dulu apa sih yang ditunda gitu ya. Kita perlu tahu hasilnya mau Hmm, apa yang dilakuin gitu ya. Karena kalau menunda kan terlalu general, banyak hal ya yang mau iya. dilakuin gitu. Pokoknya semua hal yang kita inginkan, kita pengen A misalnya. Tapi pas mau ngelakuin step pertamanya, ada nanti dulu deh gitu ya. Nanti aja deh gitu Iya, ya. betul. Jadi nanti aja gitu loh. Mesti gitu. Ya, oke. Nanti kita bahas, tapi terima kasih banget udah sharingnya. Salah satu kita simpen dulu, menunda. Tapi maksudnya gini, saya mau tanya Bu Rini, kira-kira ada nggak tindakan kecil yang mungkin paling mungkin dilakuin sama Bu Rini ketika merasa pengen menunda, itu Ibu Rini bisa lakuin yang nggak mungkin nggak bisa. Misalnya gini, kalau saya, misalnya saya, sebentar, kalau kalau menunda itu, oh, ketika saya mau bikin, kemarin tuh saya lagi pengen coba bikin buku nih Bapak Ibu. Bikin buku, kemudian eh, dan bikin buku itu saya sudah lama pengennya tuh. Tapi nggak kejadian-kejadian. Nggak pernah kejadian gitu ya. Sampai akhirnya saya ketemu tuh sama ada Mbak Rida di sini ya, ketemu ngajakin untuk bikin buku, dibantuin sama teman, dibantuin sama salah satu mentor. Akhirnya membiasakan untuk menulis hanya 1-2 kalimat saja. Jadi planningnya adalah 1-2 kalimat kayaknya gampang banget ya. Nggak mungkin nggak gitu saya lakuin. Nah, ada nggak Bu kira-kira misalnya Ibu pengen menunda apa? Ada satu tindakan kecil nggak yang paling kecil yang nggak mungkin nggak bisa gitu pasti dilakuin. Jadi Ah, waktu itu saya cuma nulis 1 kalimat gitu. Nah, kira-kira Ibu apa tuh? Contohnya yang sekarang Ibu mau. oh ya, saya biasanya karena saya merasa ini saya menunda itu karena saya merasa deadline-nya masih lama kan gitu. Biasanya Ah, seperti itu. iya. Lalu saya berusaha untuk membuat jadwal gitu ya. Jadi Ah, ada jadwal dari tanggal sekian sampai sekian saya harus selesai ini. ah, Nah, biasanya itu nggak terlaksana sehingga nanti numpuk tuh pekerjaannya. Sudah mau iya. deadline-nya lah baru heboh gitu. Seperti itu. Ah. Ini aduh kejelekan saya yang luar biasa. Iya, nanti dicari satu tindakan yang paling mungkin. Kalau tadi saya buku kan hanya satu kata satu kalimat sehari yang saya harus nulis gitu ya. Sampai sekarang pun saya Oke, lakuin 1 kata 1 kalimat satu harus nulis. oke. Ketika itu dilakuin, ternyata saya ngabisin waktu. Ketika 1 kalimat muncul tuh ternyata saya ngabisin waktu 1/2 jam untuk nulis. Gitu. Padahal awalnya cuma 1 kalimat, tapi kadang-kadang di satu hari saya cuma nulis 1 kalimat. Sudah, saya senang, udah saya nggak nunda tuh gitu. Oke, tapi Oh, tulis aja dulu kira-kira apa hal kecil yang mungkin nggak bisa dilakuin gitu ya. Ibu tulis dulu di kebiasaan baik yang di kolom di bawah. Ini udah banyak juga yang nulis nih. Ada Mbak Arida, kebiasaan barunya rutin olahraga sore. Oke, kerja di port pagi, sekarang kebalik waktunya. Makan malam sayur dan buah saja. Sekarang suka ngemil malam. Wah, ini bareng banget sama saya nih dulu nih kayak gini. Sama nih Mbak Rida nih ya. Oke. Kemudian ada berkah mulia. Berkah mulia ini siapa nih? Kebiasaan buruk menumpuk cucian. Kebiasaan baik yang diinginkan segera mencuci. Oke. Suka numpuk cucian Bu ya. Ada Mas Sugeng nih. Ada sama-sama dengan saya. Ibu oh sama. Oke. Ya, terima kasih banyak nih sharingnya masih banyak. Nanti kita akan lanjut dulu sambil nanti kita breakdown ya gimana cara untuk ngatasin itu semua. Saya izin sharing lagi. Oke. Nah, ini yang paling orang banyak lupa Bapak Ibu. Apa yang kita yakini adalah kunci perubahan kebiasaan. Kadang-kadang orang langsung fokus sama tindakannya. Tadi di awal saya langsung sengaja bikin langsung ke tindakan gitu ya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, yang paling orang lupakan adalah ketika kita ingin merubah sebuah kebiasaan, kita lupa bahwa citra diri kita itu masih citra diri yang lama.
ketika kita ingin menjadi seorang yang bebas rokok, dulu tadi saya contohnya, tapi kalau misalnya kita masih menyatakan diri kita itu adalah seorang perokok, itu akan sulit. Kita yakini diri kita bahwa kita adalah seorang perokok. Ibu Rini tadi, udah jadi nunda waktu terus gitu ya. Tapi dalam hatinya masih berpikir bahwa saya itu adalah suka nunda gitu. Saya adalah penunda. Jadi Bu Rini sampai sekarang masih percaya bahwa masalahnya dirinya itu adalah seorang yang paling pintar menunda pekerjaan. Dan itu dipercaya sampai lama gitu, bahkan sampai sekarang. Ya, nanti untuk ngelakuin sesuatu ya tetap akan susah karena masih meyakini bahwa itu adalah dirinya. Jadi yang perlu kita rubah adalah apa yang kita yakini dulu. Kita harus berubah identitas kita dulu. Bahwa kita mulai sekarang, saat ini dan seterusnya, saya adalah orang yang paling gercep untuk langsung ngerjain sesuatu. Katakan itu setiap saya adalah orang yang paling gercep. Jadi dalam hati kita itu selaras dengan apa yang kita lakuin, dengan apa yang kita omongkan gitu. Nah itu dulu. Ini adalah orang banyak kan orang lupa tentang ini. Karena itu penting banget. Nah, ini berasal dari mana? Bukan dari saya sih. Ini adalah dari bukunya Atomic Habit karangan James Clear. Ini ada beberapa yang ditulis di sini. Ketika kita ingin merubah kebiasaan itu ada 3 komponen. Yaitu ada komponen hasil, ada komponen proses, ada komponen identitas gitu ya. Hasil itu misalnya kita ada sesuatu yang kita inginkan. Ingin capai seperti apa? Ingin bisa langsing, ingin bisa tidak menunda, berarti ingin bisa langsung cepat melakukan apapun yang ingin dilakuin gitu ya. Kemudian misalnya ingin lebih produktif gitu, itu hasil yang diinginkan apa. Kemudian proses adalah sistemnya atau tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil tersebut. Itu adalah proses. Kemudian yang ketiga adalah identitas dan citra dirinya. Citra diri adalah penilaian tentang diri kita terhadap diri kita sendiri dan juga penilaian kita terhadap orang lain. Itu adalah identitas. Nah, ada beberapa alternatif cara merubah kebiasaan, itu ada yang orang yang merubahnya berbasiskan hasil. Ini saya tulis ada 1, 2, dan 3. Ini berbasis hasil. Jadi kita tentukan dulu hasilnya, lalu kita planning prosesnya kayak gimana, tindakan apa yang diperlukan. Kemudian ketika itu dilakukan secara konsisten, itu akan merubah identitas kita. Kita jadi orang yang baru. Itu ada alternatif yang pertama gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kasih contohnya adalah misalnya mau melangsing, ketika ditawari makanan, biasanya kalau begini prosesnya dari 1, 2, dan 3 itu akan jawab mohon maaf saya sedang diet atau saya lagi berusaha turun berat badan nih, jadi saya nggak makan itu dulu ya gitu ya. Misalnya kalau ditawarin, itu biasanya caranya adalah dari hasil dulu, kemudian ke sistem dulu, bikin kebiasaan atau tindakan. Berarti kan kebiasaannya ketika pengen melangsing, dia berencana untuk diet gitu ya, berencana untuk tidak makanan tertentu misalnya. Nah, dengan harapan ketika itu dilakukan, dia akan langsing. Kemudian dia akan berubah dari yang gemuk menjadi langsing. Ini cara yang pertama. Alternatif yang kedua, itu dibalik, Bapak Ibu. Yang dirubah itu identitasnya dulu. Kemudian kita masuk ke prosesnya, lalu ke hasilnya. Jadi ketika orang pengen melangsing, yang dirubah itu jangan mengatakan bahwa dirinya mau langsing, tapi langsung berasumsi bahwa dirinya sudah langsing. Jadi ketika ditawarkan makanan, ia menjawab, maaf, saya tidak makan jika belum lapar. Jadi langsung berubah. Dalam hatinya udah berubah bahwa saya ini udah orang langsing. Kalau kebiasaannya orang langsing kayak gimana sih? Ya nggak makan kalau belum lapar. Ya nggak ngemil gitu ya. Jadi kalau orang langsing kan nggak ngemil. Ada makanan biasa aja gitu. Selama dia pengen makan ya makan tapi secukupnya. Kalau orang yang langsing begitu kebiasaannya. Maka ketika mau merubah menjadi langsing, kita pura-pura aja jadi orang yang langsing dulu. Kita pura-pura menjadi diri kita tuh udah langsing duluan hari ini gitu. Itu dari identitas. Jadi identitas kita yang berubah. Baru sambil kita jalani prosesnya. Rencana tindakan-tindakan yang memang mendukung itu. Misalnya kita mulai olahraga setiap hari. Kemudian
kita makannya lebih banyak makan sayur dan protein misalnya. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Ini adalah arah dari bawah ke atas, dari identitas menuju keluar gitu ya. Menuju proses dan menuju hasil. Nah, kalau kita bandingin dengan apa yang saya tahu tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar gitu ya. Ini sangat nyambung banget gitu ya istilahnya. Kalau mungkin Bapak Ibu udah sering lihat ini, ada conscious, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Kalau pikiran sadar itu ada logika, biasanya kita berpikir, dan Bapak Ibu sekarang juga di sini mungkin pada frekuensi pikiran sadar, atau yang orang biasa bilang sih di gelombang otaknya di beta gitu misalnya. Nah, ini adalah di pikiran sadar. Kemudian ada pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu tentang kebiasaan kita, keyakinan kita, identitas atau citra diri kita. Itu semuanya ada di bawah sadar, Bapak Ibu. Jadi kebiasaan kita tuh tempatnya ada di bawah sadar kita. Karena tidak kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, selalu dilakukan dengan tidak sadar, gitu ya. Jadi itu ada di bawah sadar. Nah, ini ada warna merah namanya critical area. Critical area itu misalnya ada satu informasi dari sadar, dari sekarang nih Ibu mendengarkan apa yang saya katakan itu kan sadar. Nanti akan secara naturalnya itu Ibu akan memilah sebetulnya, memfilter mana yang baik untuk Bapak Ibu, mana yang tidak. Ketika dikatakan baik, maka dia akan langsung masuk ke bawah sadar. Sorry. Ini keterusan. Loh. Sebentar, mohon maaf nih kepencet, jadi malah salah lagi. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu mendengarkan informasi dari saya, mungkin Bapak Ibu mulai memfilter nantinya. Memfilter apakah ini hal yang bermanfaat atau enggak. Ketika menyatakan bermanfaat, itu akan masuk ke bawah sadar. Gitu. Jadi, itulah filternya di critical area. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau tadi, dibandingkan dengan tadi, kalau kita bicara hasil, itu ada di sadar atau di bawah sadar Bapak Ibu? Atau di critical area? Oke, hasil itu berarti ada di sadar Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita menyadari sesuatu yang kita inginkan kalau kita tidak menyadari bahwa kita ingin berubah. Misalnya, oh saya sadar nih saya gemuk, berarti saya pengen langsing. Itu kan ranahnya di ranah sadar. Jadi hasilnya bahwa oh saya pengen melangsing, berarti itu ada di sadar. Nah, ketika kita masuk, oke, berarti kalau saya mau langsing, saya perlu melakukan A, B, C, D gitu ya. Itu mulai memfilter, itu di critical area. Memfilter apa sih yang perlu kita lakuin, apa yang nggak kita lakuin. Nanti kalau kita lakuin itu secara konsisten, bisa diterima, baru masuk ke menjadi identitas kita. Identitas kita artinya sudah benar-benar menjadi kebiasaan, sudah orang-orang mengenal diri kita dengan kebiasaan kita itu. Jadi sudah benar-benar menjadi identitas, dan itu adanya di bawah sadar, Bapak Ibu. Nah, kita gabungin nih, gimana caranya dengan dua informasi ini kita manfaatkan untuk membangun sebuah kebiasaan. Walaupun sebetulnya itu pilihan, Bapak Ibu mau pilih yang tadi ya, alternatif pertama, dari hasil dulu, proses dulu, baru identitas, atau dari sadar, masuk ke bawah sadar dulu, atau lebih baik kita intervensi bawah sadarnya untuk dapat sesuatu yang hasil yang kita inginkan. Nah, itu pilihan. Kalau saya memilih untuk melakukan ini, Bapak Ibu. Ada 3 perubahan yang perlu dilakukan ketika ingin merubah sebuah kebiasaan. Yaitu yang pertama, yaitu sadari dulu Bapak Ibu, hasil yang kita inginkan. Contohnya, kalau misalnya tadi, saya mohon maaf mau ngasih contoh dari yang Bu Rini ya, suka menunda gitu ya. Suka menunda kan mungkin akan dari banyak hal ya, banyak keinginan, banyak tujuan. Misalnya tujuan A, tapi karena suka menunda jadi nggak kecapai gitu ya. Nah, hal yang pertama itu yang Ibu Rini perlu lakukan adalah menyadari hasilnya kayak gimana sih yang diinginkan.
hasil yang diinginkan itu, kalau dari hal menunda, itu bisa menyadari dulu karakter atau orang seperti apa yang Ibu Rini ingin rubah. Jadi kalau Ibu Rini berubah menjadi orang yang, apa istilah bahasa Indonesia ya, kalau gercep gitu ya, gercep gitu ya, ngelakuin sesuatu gitu ya, itu tuh karakternya kayak gimana? Bisa nggak dibayangkan? Bisa nggak dirasain kalau itu terjadi hari ini? Nah, sadari hasil seperti apa yang diinginkan. Kalau bagi teman-teman yang mau melangsing misalnya, bisa nggak membayangkan hasil langsing yang Bapak Ibu inginkan itu seperti apa? Lingkar perutnya kayak gimana? Gitu ya, atau berat badannya berapa banyak sih turunnya? Kemudian kebiasaannya biasanya kalau orang sudah jadi seperti itu atau Bapak Ibu sudah melangsing, itu kebiasaan apa yang berbeda dari kebiasaan Bapak Ibu sekarang? Nah, itu perlu disadari dulu. Jadi sadari hasil yang diinginkan itu apa. Karena kalau tanpa menyadari ini ya mungkin ya nggak akan ada perubahan dari kebiasaan sih. Karena kita mungkin nggak merasa bahwa kita perlu berubah. Jadi kita sadari dulu bahwa kita ingin berubah, lalu berubahnya ke arah yang mana. Kemudian yang kedua, kita tentukan dulu karakter idealnya atau identitas kita. Kalau sudah melangsing itu kayak identitasnya dikenal seperti apa sih sama orang-orang. Lalu kita akan disebut apa sih, karakter apa nih kita nih? Apa kita karakter inspirasi sehat gitu ya? Kalau Ageng nih inspirasi sehat banget, apa yang dia lakuin kayaknya menginspirasikan saya untuk ikut olahraga misalnya. Nah, itu inspirator, jadi inspirator sehat. Karena kata-kata saya waktu saya ingin menurunkan berat badan itu, saya mengatakan bahwa saya ingin menjadi inspirator sehat buat orang lain, terutama sih buat anak-anak saya. Supaya anak-anak saya ngelihat bahwa, oh, abinya aja senang olahraga, masa aku nggak olahraga sih gitu. Abinya aja makan sehat, masa aku nggak makan sehat sih. Nah, aku pengen seperti itu. Jadi selalu bilang bahwa diriku, karakter idealku adalah inspirator sehat buat anak-anak. Nah, setelah itu baru kita cari tindakan yang mungkin mudah kita lakukan, tapi kita lakukannya konsisten. Jadi pada saat itu, hasil yang saya inginkan adalah ingin menjadi lebih langsing dan lebih sehat. Karakter idealnya itu menjadi inspirator sehat buat anak-anak saya. Lalu saya lakukan satu tindakan yang saya mungkin nggak saya lakuin, yaitu adalah push up 1 kali. Hanya push up 1 kali sehari, itu tindakan yang nggak mungkin saya nggak bisa, itu pasti bisa. 1 kali bisa, tapi saya akan lakukan itu rutin di pagi hari setelah saya pulang dari masjid. Jadi saya setelah pulang dari masjid, ada 3 hal itu yang saya lakuin. Jadi saya menyadari hasilnya, kemudian saya selalu bilang sama diri saya inspirator sehat sekarang. Saya inspirator sehat sekarang. Kalau seorang inspirator sehat, nggak mungkin saya nggak melakukan hal-hal yang sehat. Lalu setiap pulang dari masjid, saya langsung push up 1 kali. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu, dari push up 1 kali itu sekarang setiap hari saya nggak mungkin nggak olahraga selama 45 menit. Dari hanya push up 1 kali. Karena sudah jadi rutin. Dan kalau pas rutin saya, masa sih gue push up cuma 1 kali, 5 kali deh gitu ya. Maksudnya cuma 5 kali doang, nanti tambah yang lain, tambah yang lain. Akhirnya kita suka, kita senang, dan itu jadi mudah buat kita rubah. Nah, itu 3 stage. Nah, tapi saya akan jelaskan sedikit Bapak Ibu. Untuk berkaitan gimana caranya kita merubah karakter ideal ini. Gimana caranya kita mengatakan nama diri kita bahwa kita adalah inspirator sehat buat saya waktu itu. Bahwa kita adalah orang yang gercep gitu ya buat itu. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang tepat gercep apa ya. Gercep misalnya. Atau yang yang saya adalah orang yang langsing, saya adalah orang yang produktif gitu ya. Saya adalah productive person. Nah, itu bisa dipakai juga gitu ya sebagai karakter ideal, satu kata yang bisa kita lakuin nanti. Nah, gimana caranya? Inilah yang akan saya sharing hari ini, yaitu dengan cara teknik sugesti diri. Karena apa yang kita lakukan itu perlu selaras dengan apa yang ada di dalam diri kita. Seperti yang saya katakan di awal, ketika ingin mempengaruhi orang lain, kita itu wajib banget perlu mempengaruhi diri kita sendiri dulu. Karena kita nggak bisa mempengaruhi orang lain kalau kita nggak bisa mempengaruhi diri kita sendiri, bahwa kita adalah orang yang bisa mempengaruhi. Ketika orang pengen
bicara di depan orang banyak misalnya. Tapi dalam pikiran kita, hati kita percaya bahwa kita tuh suka nervous kalau ngomong di depan orang banyak. Bahwa kita tuh suka takut. Nanti kalau orang bikin ngomong ke saya jelek tentang saya ketika saya ngomong, itu saya bikin malu. Jadi kita percaya bahwa kita ketika bicara itu bikin malu. Kita percaya bahwa kita bicara itu bikin orang ngejek kita. Nah, artinya kita perlu bujuk diri kita kan bahwa enggak loh, enggak kayak gitu yang terjadi. Enggak loh, kamu bisa kok. Kamu itu hanya overthinking kamu aja kok gitu. Nah, ketika kita udah bujuk itu, kita baru bisa bicara dengan baik. Nah, hari ini kita akan lakuin itu Bapak Ibu. Jadi siap-siap nih. Pertama, saya saya pengen berbagi kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lebih paham tentang sadar dan bawah sadar. Karena banyak orang bilang pikiran sadar dan bawah sadar itu kayak gimana sih gitu ya. Maksudnya apa? Apakah kita perlu datang ke hipnoterapis gitu ya? Apakah Bapak Ibu perlu datang ke saya untuk saya langsung personal gitu ya untuk menghipnosis Bapak Ibu semua? Apakah seperti itu gitu ya? Enggak Bapak Ibu, enggak perlu ngelakuin itu. Coba bayangkan Bapak Ibu semua itu adalah sebuah kapal besar Bapak Ibu. Sebuah kapal besar di mana di kapal besar itu pasti punya kaptennya. Ya kan, punya kapten yang dia akan mengarahkan tujuannya kapal itu mau kemana. Kapten itu adalah sebuah pemimpin besar yang mengendalikan, mengatur, mengontrol kemana si kapal itu akan berlayar. Anggaplah Bapak Ibu itu sebagai sebuah kapal. Dan Bapak Ibu itu kalau seorang kapten itu pasti juga akan mendidik, mementoring, mengajari, menginspirasi para krunya supaya para krunya bisa bekerja, karena nggak mungkin kapten itu bekerja sendirian jalanin kapal, pasti dia punya kru, pasti juga punya kapal yang punya teknologi yang bagus gitu ya. Intinya bayangkan Bapak Ibu adalah seorang kapten di dalam sebuah kapal yang di dalamnya ada teknologi kapalnya itu sendiri dan juga ada krunya. Nah, kapten itulah pikiran sadar Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu itu adalah kapten dari tubuh Bapak Ibu. Dan dari kehidupan Bapak Ibu. Oke, itu adalah pikiran sadar. Jadi ketika Bapak Ibu berpikir, itu udah pikiran sadar. Nah, pikiran bawah sadarnya itu siapa aja? Pikiran bawah sadarnya itu adalah kapalnya dan krunya. Teknologi kapal itu pasti ngedukung banget keputusan-keputusan apa yang perlu diambil oleh kaptennya. Setuju nggak? Kalau misalnya kapalnya kurang update, ya kita perlu update kapalnya. Sehingga kalau misalnya kapalnya update, majunya kecepatannya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan kaptennya gitu ya, yang kita inginkan seperti apa. Kemudian butuh kru yang di dalamnya membantu tugas-tugas kapten. Jadi dia nggak sendirian. Nah, ketika tadi saya cerita bahwa ada orang yang takut ya untuk ngomong di depan banyak orang. Sebetulnya yang ribut itu krunya. Krunya ribut di dalam diri kita. Aduh, nanti kamu gini, nanti gini nih. Nanti kamu diketawain deh. Nanti kamu tuh banyak orang yang jadi ngejelekin kamu. Nanti nama kamu jadi jelek kalau kamu ngomong di depan banyak orang gitu ya. Nah, itu krunya kurang di training, kurang di mentoring, kurang dilatih gitu ya. Jadi mereka ribut sehingga muncullah emosi cemas. Mudahnya gitu. Emosi cemas, emosi takut dan sebagainya. Dan semua krunya itu perlu banget bekerja sama, selaras dengan apa yang kapten inginkan. Gitu ya. Untuk bisa jalannya tuh sesuai dengan tujuannya. Artinya apa? Si krunya perlu berlatih untuk punya kompetensi yang mumpuni. Gitu ya, sehingga bisa jalan bareng-bareng. Nah, ini semoga bisa lebih memahami gitu pikiran sadar dan bawah sadar. Kalau di kita, berarti kalau kita mau menjadi public speaker misalnya, berarti kita perlu ngomong tuh dulu ke timnya di dalam, ke krunya perlu ngomong, aku mau jadi public speaker. Kamu siap-siap ya, gitu ya. Aku mau jadi public speaker, artinya kamu perlu berlatih bicara.
kamu perlu berarti bicara di depan kaca dulu ya sekarang gitu misalnya awal-awalnya ya kamu siap yang ngomong apa aja. Jadi pada saat nanti bicara langsung krunya udah siap dengan segala macam yang memang mungkin terjadi gitu ya. Karena sudah berlatih, diatur latihannya sedikit demi sedikit supaya masuk ke dalam dirinya menjadi sebuah kompetensi dan keahlian. Gitu. Nah, kalau di kenyataannya Bapak Ibu ketika ingin menjadi seorang public speaker, berarti kan perlu diomongin tuh. Gimana sih cara ngomongnya kalau di kenyataan kapal kan pasti kaptennya akan ngumpulin krunya lalu bicara, saya mau tujuan saya ke sini gitu kan. Nah, kalau di diri kita gimana? Kalau di diri kita itu caranya adalah dengan duduk diam dan bicara pada diri kita sendiri. Saya mau jadi public speaker. Bicara sama diri kita sendiri, lalu kita sugestikan, kita latih untuk menjadi seorang public speaker. Gitu. Bapak Ibu, dari sini sebelum kita latihan, ada pertanyaan nggak? Karena saya, apakah kecepatan, apakah terlalu, ada kurang yang belum bisa dipahami gitu? Boleh silahkan ada pertanyaan sebelum dilanjutkan dengan latihan nih. Ya, silahkan ibu-ibu, kakak-kakak, Mas dan Mbak, jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Boleh langsung unmute atau via chat sih ya. Ada Mbak Gita nih. Suka sugesti buruk ke diri sendiri, jadi ngerasa, saya mah bukan gitu orangnya. Iya, itu yang saya bilang, kalau kaptennya ketika ngomong sama krunya, sesuatu bahwa, misalnya kaptennya tuh ngomong sesuatu yang buruk ke krunya gitu ya. Kira-kira krunya akan menanggapi seperti apa? Bisa jadi marah, bisa jadi kecewa, betul nggak? Bisa jadi akan ngelakuin sesuatu yang kita nggak inginkan. Artinya ketika kita ingin A, badan kita malah ngelakuin B gitu. Kita ingin cepat nih kerjaannya, tapi badan kita malah nunda. Kenapa? Karena nggak ada komunikasi antara yang di dalam diri kita sama kaptennya. Nggak pernah diajarin si krunya untuk ngelakuin cepat gitu ya. Nggak pernah diomongin juga, saya tuh maunya jadi orang yang produktif. Kamu pun harus sama, kamu harus membantu saya untuk jadi orang yang produktif. Itu di dalam diri kita dengan sugesti dan self-talk. Gitu. Jadi memang penting banget. Jadi gunakan self-talk kita dengan cara yang positif. Bicaralah pada diri kita seperti kita bicara pada sahabat kita. Kita nggak mungkin ngejek-ngejek sahabat kita. Kalau kita ngejek sahabat kita, ya mereka akan menjauh dari kita. Mereka akan nggak mau bantuin kita. Benar nggak, Bapak Ibu? Sama seperti orang, saya pernah, kalau kita lagi gemuk gitu ya, kita buka pintu misalnya, pintu mobil ketika masuk ke tutup mobil, kadang-kadang suka ada bayangan tubuh gemuknya ya, entah di kaca, entah di bayangan itu kan, langsung, duh, kok saya gemuk banget ya gitu ya. Itu udah berkata buruk udah ke tubuh kita sendiri. Artinya kita ngomong sebetulnya kita ngomong ke diri sendiri bahwa kita itu gemuk. Sehingga identitas kita ya akan menyelaraskan bahwa kita orang gemuk tuh kayak gimana sih, ya makan banyak lah, olahraga jarang lah, karena kita langsung bilang bahwa diri kita itu gemuk. Bahkan ada yang nggak mau ngelihat kacanya kecil banget gitu ya. Kenapa sih kok kacanya kecil banget? Biar yang kelihatan mukanya doang, badannya nggak kelihatan gitu ya. Nah itu juga ada yang kayak gitu. Nah itu kan artinya identitasnya belum berubah. Ketika dia pengen langsing, identitasnya tetap identitas orang gemuk gitu. Nah itu yang kita perlu sadari dulu gitu ya untuk bisa merubah itu. Ada Mbak Nisrul Arifin nih, bagaimana jika perubahan terjadi ke dalam misalnya dukungan atau semangat diri, apa yang harus dilakukan? Ya, sebelum kita menentukan hasil, kan ada hasil, ada karakter ideal, dan juga ada tindakan ya. Kita akan nentuin hasil. Ketika kurang dukungan atau semangat diri, apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya adalah seberapa penting hasil yang diinginkan itu. Apakah itu benar-benar satu hal yang penting, yang punya dampak kepada kita, ataukah tidak? Karena motivasi orang itu cuma ada dua.
motivasi orang untuk bergerak itu. Pertama adalah sesuatu yang menyakitkan, yang kita nggak mau. Yang kedua adalah sesuatu yang kita benar-benar inginkan. Makanya kalau di Al-Quran, motivasinya apa? Ada surga, ada neraka. Apakah mau surganya atau mau terhindar dari neraka? Itu dua hal yang sama. Dua-duanya adalah menuju, kalau neraka kan kita menjauh ya. Nggak mau dong masuk neraka. Ada nggak yang mau masuk neraka? Nggak mau. Kita mau sholat karena apa? Karena kita nggak mau masuk neraka. Tapi ada orang yang, saya mau sholat karena apa? Karena saya mau surga. Saya nggak kepikiran menghindar dari neraka. Pokoknya saya cuma mau surga. Ada orang mau langsing. Kenapa Bu mau langsing? Oh karena saya pengen sehat. Tapi ada juga orang mau langsing. Oh karena saya nggak mau suami saya ninggalin saya gitu. Karena saking gemuknya gitu misalnya. Ada, karena maksudnya tergantung ya. Tapi dua motivasi itu. Pertanyaan saya adalah gimana cara kita memotivasi. Itu kita mengingat bahwa apa sih yang menjadi alasan kita mengejar ini? Apakah kita ingin sesuatu? Kalau kita ingin sesuatu, berarti apakah itu benar-benar penting banget dan berdampak buat hidup kita? Selalu ingat alasan itu. Atau kalau saya nggak dapetin itu, apa yang terjadi sama saya? Apakah hidup saya akan sengsara? Gitu. Ataukah apakah orang-orang yang saya kasihani itu akan meninggalkan saya gitu ya misalnya. Saya cintai maksudnya akan meninggalkan saya atau apa? Sesuatu yang menyakitkan apa? Jadi perlu gali alasan Ibu Nisrul ya Afni. Perlu gali alasan dulu untuk menentukan hasil. Setelah itu baru kita langsung bangun karakter idealnya apa sih yang kita ingin dapatkan untuk mendapatkan hasil itu. Itu kira-kira semoga bisa menjawab ya. Jadi kita harus bertanya alasan apa yang perlu dilakukan untuk bisa mendapatkan insight semangat lagi gitu ya. Ada Ibu Rani. Terus gimana kalau pas lihat kaca memang lagi gendut? Self talk-nya gimana ya? Soalnya kalau nggak sesuai fakta, nanti si badan nolak lagi. Misalnya bilang saya kurus, faktanya padahal gemuk. Nah ini menarik. Ini banyak banget yang ditanyakan. Kalau misalnya kita ngelihat kaca tiba-tiba gemuk gitu kan. Lalu kita self talk-nya kayak gimana gitu. Nah self talk-nya adalah, sebentar, ini saya perlu ganti wifi dulu. Ya, sambil menunggu Coach Ageng untuk ganti wifi, kakak-kakak, Mas dan Mbak, ibu-ibu, yang ada pertanyaan boleh langsung di chat ya. Oh, Oke, sudah dengar? Ya, sudah Coach. Oke. Nah ini menarik kalau misalnya kita dengar atau kita mau self talk tapi faktanya belum jadi kan gitu ya. Apa yang dilakuin? Itulah gunanya kita perlu menentukan karakter ideal, Bapak Ibu. Jadi ketika kita ngelihat kaca, kemudian kita gemuk, saya katakan, oke, saya mencintai tubuh saya dan saya sedang melangsing nih. Saya cinta kamu apa adanya, tapi saya sedang melangsing nih. Yuk sama-sama kita bikin tubuh kita yang seperti ini menjadi tubuh yang langsing. Tapi bayangan di kita itu tubuh langsingnya, Bapak Ibu. Jadi jangan lihat tubuh gemuknya, tapi bayangan kita itu bayangan tubuh langsingnya. Jadi kalau saya selalu bilang gitu ketika waktu itu saya berat lumayan besar ya gitu. Saya bilang, oke, saya sekarang mau kerjasama sama kamu untuk membuat tubuh saya menjadi lebih langsing dari yang ini. Dari yang digambar ini nih, di kaca ini. Jadi saya akan bilang, alhamdulillah hari ini mungkin segini. Besok kita sama-sama yuk jadi lebih langsing lagi. Jadi kita ajak kayak teman. Saya bilang kalau misalnya, pokoknya kayak ajak teman yang teman sendiri gitu. Kalau teman sendiri kan kita nggak mungkin, kamu gemuk loh, kamu gemuk banget loh, bikin langsing deh gitu. Nah kalau teman kan kalau kita ngomongnya kasar juga pasti dia nggak suka juga gitu ya. Pasti bilang, kamu kayaknya bagus deh kalau misalnya lebih langsing. Kamu lebih cantik deh kalau kamu lebih langsing. Lakuin apa deh biar bisa lebih langsing. Mungkin akan lebih enak kalau misalnya, kamu gemuk loh. Badan kamu tuh jelek banget ya. Coba dilangsingin gitu kan nggak enak jadinya. Nah, pada saat ngeliat tubuh
kita langsung bersyukur dulu. Pertama yang dilakuin adalah syukurin dulu. Alhamdulillah, saya bisa lihat tubuh saya sekarang. Yuk kita sama-sama bikin langsing yuk. Saya ngomongnya gitu. Yuk sekarang waktunya saya jadi inspirator sehat. Bukan mantra ya. Kata kunci saya adalah inspirator sehat. Jadi saya akan ngulang-ngulang itu terus, inspirator sehat buat anak-anak saya. Dan pikiran ketika saya ngelihat tubuh saya itu, yang saya ngelihat itu adalah anak-anak saya. Nah, itu tergantung, itu motivasi saya. Jadi, yuk, oke, alhamdulillah mulai sekarang dan hari ini dan seterusnya, saya akan jadi inspirator sehat. Sambil saya ngelihat tubuh saya yang masih gemuk. Gitu, Mbak Rani. Jadi, memang nggak usah mengabaikan faktanya, tapi kita encourage fakta itu untuk jadi suatu semangat kita. Dengan kata-kata yang positif. Nanti di akhir saya mau kasih satu statement yang bisa jadi sugesti positif setiap hari. Beli kaca yang bikin kelihatan kurus, Mbak Rida nih. Bisa juga tuh. Nah, bilang saya lagi on the way kurus bentar lagi. Bilang saya lagi on the way kurus bentar lagi kurus gitu ya. Nah, bilangnya nggak usah on the way kurus. Kalau kurus itu menurut saya jangan pakai kata kurus ya. Karena kurus itu konotasinya bisa negatif, tapi mending lebih baik menggunakan kata langsing. Kalau kurus itu bisa sakit gitu konotasinya. Di dalam bisa salah konotasi, tapi kalau langsing itu konotasinya akan lebih bagus. Jadi alhamdulillah hari ini saya setiap hari dan seterusnya akan menjadi lebih langsing. Itu bisa dengan kata-kata itu. Komunikasi interpersonal ngajak ngomong sendiri, memotivasi diri, namun terkadang malas mengerjakannya. Paham teorinya, namun prakteknya luar biasa, butuh perjuangan. Yes, betul, betul perjuangan. Sharing pengalaman Mas sendiri dulu, berapa lama mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Salam seduluran dari mahasiswa S2 Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Purwokerto Jateng. Wah, dari Purwokerto, Mbak Munji. Maafkan ya tulisannya. Ya, terima kasih Mbak Munji. Berapa lama itu tergantung, tapi kalau misalnya secara teori 3-6 bulan. Kalau saya pribadi, saya 6 bulan. Saya 6 bulan untuk bisa membuat habitnya muncul untuk olahraga. Maksudnya gini, bagaimana saya memastikan tahu bahwa itu sudah jadi habit? Itu karena cirinya adalah ketika saya nggak ngelakuin, saya nggak nyaman. Jadi kalau saya nggak ngelakuin olahraga, hari ini saya nggak ngelakuin olahraga, itu kayaknya ada yang kurang gitu ya. Saya harus olahraga. Gitu sih sebetulnya, saya harus olahraga. Nah, ketika itu terjadi tuh saya mikirnya kayaknya 6 bulan saya lakuin. Setelah saya 6 bulan, saya baru kerasa tuh enaknya olahraga. Itu kalau kita bangun habit olahraga. Mbak Rida, boleh ada pertanyaan? Mbak Rida, boleh di mute? Ini ada. Ya. Iya, saya tuh pernah lihat ya di Mind Valley ya, itu apa namanya, Vision namanya ya, Vision Lakiani. Ya. Iya, dia ngajarinnya itu buat afirmasinya tuh pakai pertanyaan. Pertanyaannya tuh gini, dia tuh bilangnya gini, tapi positif ya. Jadi kenapa ya saya bisa olahraga teratur gitu. Jadi gitu maksudnya, kok bisa ya saya olahraga teratur? Itu aneh banget nih maksudnya. Afirmasinya tuh kok nanya, tapi nanyanya tuh rada menjurus gitu kan, rada leading question. Kenapa ya saya tuh bisa ya olahraga teratur gitu. Saya katakan hasilnya udah ada, tapi kita kayak masih bertanya kok saya bisa ya gitu. Itu gimana sih jelasinnya? Saya agak terheran-heran tuh dengerinnya. Iya, mungkin saya nggak tahu juga ya kalau misalnya bertanya itu biasanya kan kalau kita coaching pertanyaan itu menggali diri kita untuk memikirkan sesuatu kan gitu ya. Kadang-kadang jawabannya itu bikin kita mikir yang dulunya kita nggak pernah mikir. Jadi kalau misalnya kita nanya kenapa ya kita perlu olahraga ya, itu kan ingin menggali motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Mungkin seperti itu ya menurut saya. Makanya yang tadi ditanyakan gimana cara kita memotivasi diri kita atau semangat kita untuk melakukan kebiasaan yang baik.
ya kita perlu balik lagi ke yang langkah pertama. Kita perlu menyadari hasilnya dulu. Apakah hasilnya itu punya dampak yang baik sama kita apa enggak gitu ya. Nah, kita bertanya tuh pakai pertanyaan itu. Hasil ini apa yang saya bisa dapetin ya? Kenapa sih gue mesti olahraga setiap hari? Gue dapat apa ya dari olahraga ya? Gitu. Nah, ini menarik pertanyaannya. Kalau makan sayur itu enak apa enggak sih? Itu pertanyaan yang saya pertama kali kalau saya pas mau melatih diri saya untuk makan sayur lebih banyak gitu ya. Makan sayur itu enak apa enggak sih? Atau makan sehat lah, jangan makan sayur ya. Makan sehat itu enak apa enggak? Kalau dibandingkan dengan makan yang enggak sehat. Kira-kira gimana jawabannya? Pasti mungkin banyaknya bilang makan sehat tuh nggak enak gitu ya. Hambar. Makanan gorengan itu lebih enak gitu kan. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi coba pikir lagi dengan pertanyaannya. Benar nggak sih makanan sehat itu nggak enak? Karena gini, ketika kita makan sehat, tubuh kita itu lebih ringan. Bahkan kita bisa hidup lebih lama. Walaupun ya hidup lebih lama artinya chance kita menikmati hidup itu lebih baik. Benar nggak? Nafas kita lebih panjang. Bahkan sudah ada penelitiannya, kalau kita sayur protein itu lebih banyak, itu energi kita lebih besar dibandingkan kalau kita makan karbohidrat. Nah, kebalikannya, kalau makan nggak sehat itu, apanya yang bisa dibilang enak? Kenapa? Karena nanti kita bisa kena banyak macam penyakit. Hari ini kita bisa makan ini, tapi 5 tahun ke depan mungkin kita nggak bisa makan ini lagi. Hari ini kita bisa makan gorengan. Mungkin ke depannya lagi kita bisa numpuk kolesterol. Kita akan jadi berat. Kita akan jadi malas untuk bergerak. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih enak? Makan sehat atau makanan yang nggak enak? Makan nggak sehat. Nah, itu jadi kayak apa ya? Pertanyaan yang perlu kita tanyain. Buat saya sekarang saya akan jawab, saya lebih memilih makanan sehat karena itu enak banget. Kalau saya bandingin sama saya yang dulu, itu berat, naik tangga aja udah ngos-ngosan, capek gitu ya. Itu tuh nggak enak banget. Jadi kalau ketika saya rubah, ya enak banget. Kata siapa sih makanan sehat nggak enak? Itu enak banget. Lari aja bisa lebih lama gitu ya kita lakuin. Enak banget. Makanan sehat enak banget. Itu sih. Kalau pertanyaan itu bisa membantu tuh Mbak Rida. Kita tanyain dia yang kayak gitu-gitu. Bener nggak sih? Gitu ya. Oh ternyata enggak kok bener. Lebih enak makanan sehat dibandingkan dengan makanan yang nggak sehat. Oke. Oke, sekarang untuk meneruskan, nanti kita bisa diskusi lagi. Yuk kita sama-sama melakukan sugesti diri. Itu gimana tekniknya? Gimana caranya? Saya akan izin share lagi ya. Nah ini, dicatat baik-baik ya Bapak Ibu. Fokus sugesti diri kita itu adalah memasukkan karakter ideal yang kita inginkan. Kan kalau misalnya hasilnya udah ada, mau langsing, mau produktif, mau gercep gitu ya. Nah, itu kita tentukan dulu karakter idealnya apa. Misalnya, ini saya contohnya, mohon maaf dengan perokok lagi nih. Karena kemarin yang pertama kali saya lakuin ini adalah di waktu pada saat saya masih merokok gitu ya. Nah, karakter ideal merokok itu kan perokok, istilahnya gitu saya sebutnya. Perokok itu, ya beli rokok, minta rokok, habis makan ngerokok gitu ya. Kalau stres pengen nyari itu ngerokok gitu ya. Nggak ada kerjaan itu yang ngerokok. Kalau di sini Bapak Ibu bisa ganti misalnya, kalau gemuk apa ya? Ya gemuk misalnya. Kalau gemuk itu biasanya apa sih kebiasaannya? Ngemil, makan terlalu banyak gitu ya. Makan 2-3 kali bahkan 6 kali sehari gitu ya. Kemudian apalagi? Kalau gemuk itu malas berolahraga, itu kebiasaan-kebiasaan kan di-list di sini. Lalu ganti karakter apa yang berlawanan dari gemuk? Misalnya langsing. Nah, saya nulisnya adalah inspirator sehat. Waktu itu saya nulisnya inspirator sehat karena selain berhenti ngerokok, saya pengen olahraga. Jadi bikin inspirator sehat. Inspirator sehat itu, ini boleh bebas Bapak Ibu tuliskan karakter idealnya seperti apa. Satu kata yang kira-kira mencerminkan karakter yang Bapak Ibu inginkan. Gitu.
Kalau saya di sini inspirator sehat berarti saya udah nggak akan beli rokok. Bahkan saya tuh paling nggak suka bau rokok gitu ya. Pada saat itu belum ya. Ini saya tulis aja dulu. Sebelum saya bikin. Bau rokok aja saya nggak suka. Orang yang nggak suka rokok kan pasti nggak suka baunya. Kemudian habis makan itu saya nggak akan ngambil rokok. Habis makan tuh saya pasti minum lah. Kalau minum, kemudian saya bergeraklah kemana gitu ya. Melanjutkan aktivitas gitu ya. Terus kalau stres, inspirator sehat itu kalau stres ya sholat, berdoa sama Allah. Inspirator sehat itu kalau nggak ada kerjaan bukan ngambil rokok, tapi malah cari buku, baca. Nah ini yang saya bikin nih. Coba deh Bapak Ibu, lalu bikin satu karakter ideal yang bisa menggambarkan kebiasaan-kebiasaan yang berbanding terbalik dengan kebiasaan lama Bapak Ibu. Kira-kira apa karakter idealnya? Satu kata atau dua kata yang mencerminkan. Kalau saya inspirator sehat, ya gampang gitu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya apa? Kalau tadi menunda jadi sekarang adalah rajin. Nah, saya rajin apa gitu. Tapi sesuatu kata yang punya makna di dalam hati Bapak Ibu semua. Oke, sudah? Kalau sudah, lalu ingat-ingat kata tersebut dan ingat-ingat kebiasaan-kebiasaannya dalam gambaran, dalam bayangan. Sehingga itu akan memudahkan kita memvisualisasikan gambarannya. Oke, nah teknik sugesti diri ini saya sebut diam, pakai i, jadi diami. Diam. Pertama adalah duduk dengan tenang, cari tempat yang jauh dari gangguan sejenak. Nah Bapak Ibu, saya akan coba bimbing. Jadi Bapak Ibu coba cari tempat yang tenang, santai, rileks gitu ya, bebas dari gangguan. Duduknya nggak perlu sila seperti digambar, duduk senyamannya Bapak Ibu aja. Nah, kemudian mulai tutup mata sambil mengulang kata yang tadi sudah dipilih. Misalnya saya inspirator sehat. Jadi saya akan duduk sambil mengatakan dalam diri saya, inspirator sehat. Saya inspirator sehat. Saya katakan itu berulang-ulang, gitu ya. Saya katakan berulang-ulang. Sambil Bapak Ibu membayangkan list kegiatan yang mungkin dilakukan oleh seorang inspirator sehat. Nah, oleh seorang apa kata yang Bapak Ibu pilih. Bayangkan kegiatan apa yang dilakuin. Sambil terus mengatakan saya inspirator sehat. Sambil bayangkan Bapak Ibu melakukan pekerjaan olahraga setiap hari, setiap pagi. Bayangkan itu semua. Sambil terus mengulang saya inspirator sehat. Sampai muncul sebuah perasaan senang. Emosinya muncul senang, bahagia, berbeda. Muncul emosi itu, lalu Bapak Ibu gunakan kata-kata ini. Saya ingin Bapak Ibu mencatat kata-kata ini. Setiap hari dengan berbagai cara saya menjadi siapa karakter yang Bapak itu dan saya menjadi lebih baik, lebih rajin, lebih sehat misalnya. Mulai hari ini dan seterusnya. Itu adalah kata-kata ikrar diri di akhir sugestinya. Oke, saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi duduk dengan tenang, kemudian ulangi kata-katanya, saya inspirator sehat. Saya apa? Kemudian bayangkan, sambil mengucapkan itu, bayangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang inspirator sehat kalau saya ya. Sampai dengan muncul sebuah emosi senang, bangga, bahagia, dan berbeda misalnya. Setelah itu muncul, lalu ikrarkan. Setiap hari, dengan berbagai cara, saya menjadi karakternya apa, dan menjadi lebih sehat, lebih baik, dan lebih rajin misalnya. Oke, itu adalah penutupnya. Lalu buka mata. Jelas Bapak Ibu? Oke,
Kita lakukan bareng-bareng ya Bapak Ibu. Saya akan pandu, jadi Bapak Ibu silakan cari tempat duduk yang tenang, dengarkan kata-kata saya, lalu siapkan karakter ideal yang Bapak Ibu ingin tanamkan, dan bayangkan kegiatan-kegiatannya. Sampai dengan muncul emosi, kemudian ikrarkan diri, seperti yang tadi skemanya saya buat. Oke, siap? Ya, baik, sekarang silakan Bapak Ibu untuk duduk dengan tenang. Cari tempat yang nyaman, jauh dari gangguan sejenak saja. Tarik nafasnya, buang nafasnya, rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas membuat diri kita menjadi semakin nyaman, semakin rileks, dan semakin damai. Dan semakin masuk ke dalam diri sendiri. Baik. Katakan dalam diri, saya inspirator sehat. Saya productivity person. Saya apapun yang Bapak Ibu inginkan, katakan dalam hati berulang-ulang. Dengan tenang, dengan damai, dan terus katakan. Sembari mengatakan itu, biarkan pikiran Bapak Ibu untuk menggambarkan, membayangkan diri Bapak Ibu dengan segala indera yang Bapak Ibu miliki, semua kegiatan dari karakter ideal yang Bapak Ibu sebutkan di awal. Terus katakan sementara pikiran membayangkan. Terus katakan sementara pikiran membayangkan. Biarkan seluruh inderanya merasakan segala tindakan yang dirasakan. Biarkan seluruh tubuhnya merasakan tindakan apapun yang Bapak Ibu lakukan setiap hari secara konsisten. Dan rasakan sedikit demi sedikit perasaan bahagia, perasaan berbeda itu muncul. Dan biarkan perasaan itu muncul dan Bapak Ibu rasakan. Bahkan rasakan hingga sampai Bapak Ibu bisa tersenyum sendiri bahwa ini adalah diri yang berbeda. Ini adalah saya, diri yang berbeda. Dan setiap hari dengan berbagai macam cara, mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah, sebutkan karakter Bapak Ibu semua, untuk menjadi lebih sehat, lebih baik, dan lebih baik lagi. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas lagi, buang nafas lagi. Ya, buka matanya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira apa perasaannya ngelakuin sugesti itu? Lakukan itu setiap hari, sehingga itu menguatkan diri kita. Bahkan sebetulnya di awal hari, di pagi hari setelah salat subuh itu adalah waktu yang paling baik ya untuk ngelakuin ini. Sehingga nanti di sepanjang hari itu kita akan menjadi karakter yang kita inginkan. Seperti apa? Silakan, boleh ada yang mau sharing untuk apa yang sudah dirasakan ketika melakukan teknik sugesti diri yang sederhana ini? Silahkan Adakah? Bapak Ibu, kakak-kakak, Mas dan Mbak. Jika ada yang mau sharing boleh langsung
unmute atau bisa di chat box ya. Oh, ini ada satu nih. Tapi ini pertanyaan tadi sih, Mbak Kanita. Iya, Saya ya. membangun kebiasaan jalan kaki semenjak 2020 dan sampai sekarang masih. Rasanya sehari kalau nggak jalan minimal 6.000 langkah, rasanya ada yang kurang. Nggak peduli pengaruhnya, nggak nggak peduli ya. Nggak peduli pengaruhnya terhadap tubuhku, namun saya menemukan keajaiban-keajaiban di jalan, bisa berbentuk keajaiban di perjalanan, termasuk HP dijamret orang, itu keajaiban juga. Oke. Ya, artinya kalau sudah melangkah berjalan setiap hari mungkin nggak akan kerasa tiba-tiba udah 6.000 langkah gitu ya. Gitu. Kalau keajaiban-keajaiban yang lainnya wah, luar biasa sampai ada yang kejamret juga ya. Iya. Oke. Tadi indikator sudah bisa dikatakan habit ketika kita tidak melakukan itu rasanya ada yang kurang atau kurang nyaman gitu ya Coach ya. Nah, Iya, ini berarti betul. Pak Sugeng sudah berhasil nih Ya, Pak Sugeng sudah membangun habit berhasil ya. berjalan. Ya. Tuh, hari ini sudah 15.000 langkah, Masya Allah. Luar biasa tuh Mas Sugeng. Kalau sudah biasa jadi enak gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Tadi gimana ngelakuin sugesti diri? Ada pertanyaan kah atau ada yang kesan dan apa ya, kesannya ketika melakukan itu? Kayaknya masih pada malu-malu ya. Iya. Kalau saya pribadi nih Coach, Iya, rasanya tadi rileks dan muncul apa ya, muncul keyakinan bahwa oh ternyata kayaknya saya bisa kok menjalani itu gitu ya, membangun kebiasaan barunya kayaknya saya bisa deh. Cuman kayak memang perlu niat yang lebih kuat aja gitu. iya. Itu awal nggak apa-apa kan kalau perlu niat yang lebih lebih apa tadi? Lebih kuat aja gitu ya. Iya, iya. Jadi memang perlu cari tadi istilahnya Coach Ageng pain gitu ya. Kalau Iya, misalnya saya tidak melakukan itu kira-kira nanti dampak buruknya apa gitu buat saya gitu ya. Itu iya sih betul betul. jadi muncul Nah, kesadaran untuk mencari jawaban pertanyaan itu, Coach. iya. Itu pun sama sih yang saya lakukan. Cuman saya kadang-kadang kalau kita bersandar pada motivasi itu, jadi ada dua sih sebetulnya ya. Ada motivasi, ada willpower. Hmm. Kalau kita ngomong motivasi, kita bersandar pada motivasi, kadang-kadang ya kalau habis kayak ngobrol kayak gini motivasinya kuat, tapi 2 hari, 3 hari atau nanti sore udah lupa, Iya, motivasinya udah turun lagi gitu ya. Nah, makanya bersandarlah pada willpower. Willpower itu sesuatu yang kita paksain. Tapi kalau maksain dirinya terlalu tinggi, itu juga kita nggak akan kejadian. Jadi maksainnya tuh yang paling gampang, kayak waktu itu saya push up cuma 1 kali. Pokoknya setiap hari saya push up 1 kali, itu kan willpower-nya kecil banget. Masa sih cuma push up aja kagak bisa gitu ya. Nah jadi, tapi kan dibantu dengan sugesti, yang penting sugesti dilakuin tiap hari, saya inspirator sehat gitu. Ketika saya push up 1 kali, saya udah ngerasa saya jadi inspirator sehat kan gitu gitu ya. Mau nggak apa-apa, saya udah jadi inspirator sehat, yang penting push up 1 kali. Nah itu dilakuin aja, jadi Kanita tinggal cari yang paling gampang apa sih yang setiap hari dilakukan yang bisa berubah. Tanpa ya. harus kita nunggu motivasi gitu. Jadi Oh, kalau I misalnya nunggu see. motivasi Iya, nggak iya. akan jelas-jelas gitu ya. Iya, iya. Baik, Gitu. nah itu take aways yang menarik banget, Coach Ageng. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih, Coach. Mungkin kita batasi sampai pertanyaan 3 terakhir ini ya, Coach ya. Iya, Dari Mbak Gita nih, Coach. Hati saya seperti lebih hangat mungkin karena ego pengen bisa seperti itu. Bagaimana ya dengan itu, Coach? hati menjadi lebih hangat, karena ego pengen bisa seperti itu. Bagaimana ya? Iya, di awal itu ketika kita berkomunikasi sama kru kita di dalamnya gitu ya, itu tuh nggak selalu langsung disetujui. Nggak selalu ya, jadi kita harus terus ngasih tahu, terus ngulang. Jadi pengulangan itu penting banget. Dan pertama-tama kan pasti kita akan ngerasain, oh udah mulai komunikasi, udah hangat. Hangat itu berarti ada positif kan di situ ya. Ada hal positif, cuman masih ada mungkin pertanyaan atau ketidakyakinan dalam diri, kayaknya perlu motivasi deh. Tadi kan Kanita juga itu, kayaknya perlu ini deh. Ya nggak apa-apa, tapi ulangi saja terus, lakukan sugesti diri itu supaya karakter ideal yang kita inginkan itu dapat dulu disetujui sama diri kita. Hmm. Gitu. Nanti ya sambil kita membayangkan, ada proses membayangkan kebiasaan-kebiasaannya gitu. Nah, kemudian cari tindakan
yang paling kecil yang tadi saya bilang gitu ya kan. Lakuin aja gitu, jangan nunggu motivasi. Kalau Ya, push up 1 kali kan kayaknya nggak perlu nunggu motivasi ya gitu. ya, Itu, baik. Ya, semoga sih ini bisa Coach jawab. ada pertanyaan lagi nih dari Pak Adil Umarat. Sebaiknya sugestinya dilakukan sebelum memulai kebiasaan, saat melakukan kebiasaan baru itu, atau setelah kebiasaan itu dituntaskan, atau dilakukan sesering mungkin intensitas sugestinya, Coach. Ya, kalau yang teknik sugesti tadi, diam gitu ya, saya sarankan sih di pagi hari sebelum memulai semua aktivitas gitu ya. Tapi kalau sekedar kata-kata yang saya bilang inspirator sehat gitu ya, itu saya lakuin biasanya setiap kali saya ingat. Jadi sebanyak mungkin. Jadi misalnya waktu itu saya ditawarin satu makanan, misalnya ini makanan enak banget nih. Terus saya tahu, kayaknya belum waktunya makan ya. Lalu saya bilang tuh, saya inspirator sehat nih, nggak mungkin saya makan itu. Terus saya ngomong sendiri gitu ya, saya inspirator sehat dong, masa sih saya makan itu? Nanti malu dong ditanya orang, ditanya anak gitu malu dong gitu kan. Jadi saya ya lakukan itu setiap saat kata-kata itu tanpa harus tutup mata ya maksudnya. Cuman bilang aja kata inspirator sehat, saya inspirator sehat gitu, saya inspirator sehat gitu. Itu sih, eee, Mas Aidil. Oh Mas Ading nih ya, Kak Ading nih. Ya, Jadi baik. lakuin setiap saat. Heeh. Siap. Baik, terima kasih, Coach. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, kakak-kakak semua. Iya. Biar bisa konsisten sugesti itu gimana ya, Dok? Kadang terlewat atau berat untuk konsisten, dari Mbak Sadrina. Biar bisa konsisten sugesti, oke. Ini pakai dok nih, saya jadi kayak dokter ya. Oke, istri saya yang dokter ya, Mbak Sandrina. Nah, gimana caranya kita mengkonsistenkan satu kegiatan? Yang paling gampang itu ngikut kegiatan sebelumnya. Jadi misalnya gini, ngikut kebiasaan sebelumnya. Misalnya kita biasa bangun tidur, itu biasa sikat gigi misalnya. Ya berarti setelah sikat gigi, kita mau nyantolin kegiatan apa tuh biar paling mudah gitu. Jadi kita cantolin ke kebiasaan sebelumnya. Kalau saya sugesti yang saya lakuin, saya biasanya lakuin setelah saya sholat subuh. Jadi saya cantolin ke kebiasaan sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh saya doa, lalu saya mulailah ngelakuin sugesti. Karena itu hanya butuh waktu paling 2-3 menit gitu ya. Sebentar banget ngelakuin hal yang tadi. Udah 3 menit gitu. Jadi setiap sholat subuh saya lakuin, setiap sholat subuh saya lakuin. Jadi itu jadi kayak nyantol ke kebiasaan sebelumnya. Supaya lebih konsisten. Gitu sih, caranya paling mudah gitu. Jadi pilih aja kegiatan yang kira-kira bisa dicantolin gitu ya, digabungin sama kegiatan sugesti tadi. Bisa sholat subuh, bisa pada saat setelah sikat gigi gitu. Ya nggak tahu nanti kegiatannya apa yang dipilih sama Mbak Sandrina, itu sih. Jadi kalau kayak gitu gampang mengingatnya. Itu Baik. kira-kira. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak semua untuk pertanyaannya. Mungkin adakah closing statement dari Coach Ageng untuk menutup sesi pemaparan materinya? Iya, saya mau tutup dengan sebuah cerita sebetulnya, dan cerita ini selalu menginspirasi saya sendiri, yaitu ada sebuah desa terpencil, di desa terpencil itu ada sebuah kakek, bukan seorang kakek tua yang dia tahu segala hal. Kakek ini kalau ditanya oleh siapa saja, dari negara mana saja, itu pasti dia akan tahu jawabannya. Nah, kemudian ada seorang pemuda yang penasaran banget nih sama kakek tua ini. Akhirnya kakek tua ini datang, pemuda ini datang ke kakek tua ini sambil membawa seekor burung. Seekor burungnya dia taruh di belakang badannya gitu, di belakang, jadi nggak kelihatan sama kakeknya. Lalu dia tanya ke kakeknya, "Wahai kakek tua, seluruh penduduk desa mengatakan kamu tahu segala sesuatu. Maka saya mau tanya, saya telah membawa seekor burung di belakang saya. Apakah burung ini masih hidup atau burung ini sudah mati?" Kakek tua itu nggak ngelihat karena burungnya kan di belakang punggungnya. Lalu sambil diam sejenak, kakek tua ini menjawab, "Hidup dan matinya burung itu tergantung dari kamu sendiri. Kalau saya mengatakan itu hidup, kamu tinggal patahkan saja
lehernya gitu ya, lalu mengatakan ke saya ini burungnya mati. Tapi kalau misalnya saya bilang burung itu akan mati, kamu tinggal tunjukkan saja burungnya masih hidup. Nah, Bapak Ibu semua di sini, hikmahnya adalah bermanfaat atau tidak bermanfaatnya ilmu atau informasi yang saya bagikan hari ini, itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Apakah membuat itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Bapak Ibu, ataukah tidak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Ageng Wijaksono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sesinya luar biasa. Terima kasih, Coach Ageng. Ayo, mari sama-sama kita membangun kebiasaan baik mulai hari ini. Semangat gitu ya, Bapak Ibu. Semoga nanti Ramadan juga menjadi momen kita untuk bisa membangun kebiasaan baik. Sekali lagi, terima kasih, Coach Ageng. Nah, Ibu Bapak, Mas dan Mbak, semuanya, kita tiba di akhir sesi nih. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah saya mau menyampaikan pemenang dari sharing insight di sesi pekan lalu gitu ya, Mindful Slimming, yang dimenangkan oleh Mbak Jeng _is. Nah, nanti Mbak Jeng ini akan dihubungi oleh tim Gerakan Aku Berdaya gitu ya. Nah, saya juga mau mengundang nih kakak-kakak, Mas dan Mbak semua untuk bisa sharing insight-nya. Apa sih yang sudah didapatkan dari sesi kita di hari ini? Silahkan nanti di-upload gitu ya di sosial media, di Instagram-nya, dengan disertakan hashtag Tempa Trainers Guild, kemudian hashtag Aku Berdaya, dan tag juga ke @irvianti.yura, kemudian @Tempa_Trainers_Guild, dan kemudian @Gerakan Aku Berdaya. Hadiah menarik menanti untuk nanti pemenang di minggu depan, gitu ya. Nah, untuk minggu depan nih, saya juga mengundang kakak-kakak untuk hadir kembali di sharing session, nanti bersama dengan Kak Arida Wahyuni. Wah, beliau juga hadir di hari ini. Topik minggu depan adalah kita akan membahas mindfulness for self-alignment. Semoga nanti materinya akan memperkuat juga materi hari ini, bagaimana kita bisa membangun kesadaran gitu ya. Kemudian memperkuat materi hari ini sehingga paketnya lengkap nih, membangun kesadaran sekaligus nanti kita mulai membangun kebiasaan baik. Nah, terima kasih kakak-kakak untuk kehadirannya hari ini. Insya Allah semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi. Untuk itu saya undang nih untuk kita berfoto bersama sebagai penutup sesi kita sekaligus mengabadikan kebersamaan kita di hari ini. Mari saya undang kakak-kakak yang tidak berhalangan untuk bisa on cam agar kita bisa foto gitu ya. Mungkin beberapa detik nih kita tunggu kakak-kakak untuk bisa open cam. Ya. Oke. Sip. Baik, mungkin yang lain sedang berhalangan ya, belum pakai bergo atau belum pakai lipstick gitu ya, it's okay. Yuk, Bu Novi mohon dibantu untuk bisa di-capture sesinya. Iya. Aku hitung ya, 1, 2, 3, senyum. Ikut. Mana nih, mana? Ikut. Iya, sebentar. Wah, Ada lagi. siap, ulang ya. 1, 2, 3, senyum. Pak, senyum, Pak. Cekrek. Satu lagi ya. Satu lagi, gaya apa nih? Ganti gaya boleh? Oh, jempol aja, jempol. 1, 2, 3, tahan. Cekrek. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Izin saya tutup sesinya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi